Oke, selamat pagi semua. Sudah makan? Oke, bisa tidur? Oke, Bapak Ibu perkenalkan nama saya Sylvia Sulaiman, Sharon Rose Master Atomi Indonesia. Nah, Bapak dan Ibu, hari ini sesi saya adalah Leaders Journey. Saya akan bercerita tentang perjalanan saya menjalankan bisnis Atomi, Bapak Ibu. Ya, kita langsung mulai aja ya. Nah, Bapak Ibu, yuk kita lihat sama-sama. Bapak Ibu, saya memulai bisnis Atomi di tanggal 27 Juli 2022. Ya, itu foto saya Bapak Ibu, beneran. Ya, jadi itu adalah foto waktu saya pertama kali join Atomi Bapak Ibu. Waktu saya memulai pakai skincare dan produk-produk Atomi. Saya tuh pengen tahu, apa benar sih produk Atomi itu sebagus itu gitu ya. Karena orang bilang apa? Harus ada transformasi di diri sendiri. Jadi saya pikir, ya udah, saya foto saja kondisi saya saat itu. Jujur ya, waktu itu saya nggak merasa jelek-jelek banget loh, ya. Tapi ternyata setelah hari ini saya lihat foto itu dalam hati saya, ya ampun, dulu pernah kayak gitu ya. Nah, Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu, saya itu sebenarnya bukan ibu rumah tangga tulen Bapak Ibu. Dari sejak saya menikah Bapak Ibu ya, saya tuh orangnya bekerja ya, saya tuh pernah kerja jadi auditor, saya pernah punya bisnis online, saya pernah punya bisnis interior Bapak Ibu ya. Tetapi Tuhan punya rencana memindahkan saya ke kota Bandung Bapak Ibu, ikut suami saya pindah. Dan disitulah Bapak Ibu, saya jadi ibu rumah tangga. Nah, sebagai ibu rumah tangga Bapak Ibu, karena saya tidak pernah jadi ibu rumah tangga benar-benar ya, saya itu bingung Bapak Ibu. Ya bingung, saya tuh mesti ngerjain apa ya gitu. Ya rasanya kayak tidak ada pencapaian buat diri saya sendiri. Rasanya kayak duit itu jadi rasanya kayak terukur gitu ya. Jadi saya merasa tidak nyaman. Bapak Ibu, kalau Anda sedang merasa tidak nyaman, itu bagus loh. Kenapa? Karena saat seseorang tidak nyaman, disitulah dia akan berubah Bapak Ibu. Ya jadi kalau Anda, siapa di sini yang lagi merasa nggak nyaman hidupnya? Selamat, bilang kanan kiri, selamat. Ya, baru bisa berubah Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, saya mengenal bisnis Atomi dengan tidak sengaja. Ya, jadi saya cerita kepada teman saya, ada bisnis apa ya yang bisa saya kerjakan, lalu dia merekomendasi saya, kamu mau tahu nggak? Ada sebuah bisnis produk Korea, kayaknya oke juga. Akhirnya saya berkenalan di Zoom Bapak Ibu, akhirnya intinya saya bergabunglah di Atomi Bapak Ibu. Nah, kenapa waktu itu saya pilih Atomi? Jujur Bapak Ibu, alasan nomor satunya Bapak Ibu pasti nggak percaya. Tahu nggak alasannya apa? Apa? Karena tidak ada pilihan lain. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya punya banyak keterbatasan. Saya lagi nggak punya modal. Saya terikat karena saya mesti antar jemput anak, ngurus rumah Bapak Ibu ya. Terus saya tuh waktu itu posisinya lagi benar-benar di bawah Bapak Ibu. Jadi rasanya saya tidak punya opsi untuk kerja lagi, tidak punya opsi untuk bisnis lagi Bapak Ibu ya. Jadi kebetulan di depan mata adanya Atomi, ya udah deh saya pilih Atomi. Apalagi Bapak Ibu, waktu itu apa yang saya tahu registrasinya gratis. Oh oke, kalau gratis ruginya apa? Lalu modalnya cuma pakai sendiri. Bagi saya, ya sudahlah, pakai sendiri, sesial-sialnya ada di dalam tubuh saya gitu ya. Jadi bagi saya, ya udah, waktu itu saya kerjain aja Bapak Ibu. Nah, tetapi Bapak dan Ibu, seperti saya katakan, karena produknya bagus, saya mulai dari sebuah sampo Bapak Ibu. Sampo scalp care itu mengubah hidup saya Bapak Ibu. Ya samponya wangi, dingin. Waktu saya habis keramas saya begini, aduh enak banget ya. Nah Bapak Ibu, sampo itulah menjadi magic moment saya Bapak Ibu. Nah gara-gara sampo itu Bapak Ibu, saya putuskan ya udah deh, saya jalankan saja bisnis Atomi. Ya nah, jadi Bapak Ibu, modal saya Bapak Ibu waktu itu cuma satu, semangat Bapak Ibu ya. Saya modal cuma semangat Bapak Ibu. Jadi upline saya tidak ada di kota saya tidak punya kenalan di sana, saya mulai dari 2 orang Bapak Ibu.
Satu saya taruh di kiri, satu saya taruh di kanan. Ya, dari mereka berdua lah Bapak Ibu, saya cuma modal semangat. Pada saat saya ketemu mereka, yang saya ceritakan cuma si sampo itu. Ya, tahu nggak? Samponya bagus banget loh. Kalau nggak percaya, nih, cobain. Bapak Ibu, itulah mulai saya menjalankan bisnis Atomy Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, seperti tadi yang dijelaskan sama Bu Angel, saya pelajari, oh ternyata kalau mau dapat komisi paling besar, saya harus 300.000 poin. Jadi Bapak Ibu, dengan segala cara saya belanja Bapak Ibu 300.000 poin, dan semakin banyak produk Atomy yang saya coba, di situ saya makin yakin dan makin semangat Bapak Ibu. Ya, nah Bapak Ibu, nggak apa-apa kalau tepuk tangan yang niat, ayo tepuk tangan yang niat ya. Nah Bapak dan Ibu, karena waktu itu saya itu nggak ada mentor terdekat Bapak Ibu, jadi saya itu trial dan error. Trial dan error itu gimana? Saya coba jelasin pakai cara gini, oh kurang jalan, pulang saya mikir lagi. Saya coba pakai cara gini, oh nggak tepat, saya pulang pikir lagi. Jadi saya trial error, trial error, trial error. Tetapi Bapak Ibu, karena saya semangat, ya akhirnya Bapak Ibu dengan susah payah, setelah 1,5 bulan, akhirnya saya pairing perdana Bapak Ibu. Ya aduh, ya Bapak Ibu, waktu saya pairing perdana, pertama kali saya terima, waktu itu 870.000 ya Bapak Ibu ya, belum potong pajak. Itu rasanya gini loh, ya Tuhan, pairing perdana aja sesusah ini gitu. Bagaimana bisa lebih tinggi Bapak Ibu, saya tuh gak kebayang. 1,5 bulan, saya keluar rumah setiap hari, cuma dapat 800.000, walaupun waktu itu sangat saya syukuri gitu ya. Tapi bagi saya apa? Saya nggak kebayang gitu loh. Ya, saya pernah dengar Mr. Pak Han Gil bilang begini, siapa di sini yang punya impian, punya penghasilan 200 juta? Dia bilang itu nggak cukup, kata Mr. Pak. Harus 700 juta. Dalam hati saya, ya Tuhan, pairing perdana aja sesusah itu. Bagaimana bisa punya 700 juta sebulan, 100 juta sebulan. Bagi saya itu terlalu muluk-muluk Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, saya bersyukur. Saya bersyukur saya datang ke Success Academy Bapak Ibu. Dari Bandung saya datang ke Jakarta Bapak Ibu. Nah disitulah saya baru melihat secara lebih besar. Ternyata Bapak Ibu benar, Atomy itu menawarkan kepada kita bukan cuma sekedar pairing Bapak Ibu. Pairing lumayan enggak? Lumayan, tetapi Bapak Ibu uang besarnya bukan di pairing Bapak Ibu. Jadi saya pelajari ternyata kalau jadi sales master income-nya segini, diamond segini, Sharon segini. Wow Bapak Ibu saya mikir, dulu bagi saya 2 juta aja udah lumayan. Tapi saya lihat tulisannya Sharon Rose Master Bapak Ibu. Ih bagus banget sih peringkatnya. Saya langsung mematok diri saya waktu itu. Saya mau jadi Sharon Rose Master Bapak Ibu. Dan itu terwujud ya beneran ya. Nah jadi Bapak Ibu, waktu itu Bapak Ibu, satu hal saya cari tahu. Saya orangnya penasaran Bapak Ibu. Jadi saya banyak dengar video. Saya dengar video Crown Master, Imperial Master, Royal Master, saya cari apa ya pola dari mereka ini Bapak Ibu. Imperial Master ada 15 orang Bapak Ibu yang saat ini sudah punya penghasilan lebih dari 1 miliar sebulan. Ya bagi saya Bapak Ibu, apa ya mereka ini ya, latar belakangnya nggak ada yang master MLM, ada yang pebisnis, ada yang orang bangkrut, ya ada yang pengusaha bebek, ada yang benar-benar mantan tentara Bapak Ibu. Bagi saya mereka tuh orang biasa gitu. Tapi kenapa mereka bisa berhasil Bapak Ibu? Nah disitulah Bapak Ibu saya belajar. Semangat saja tidak cukup Bapak Ibu. Ya saya tahu Bapak Ibu semangat hari ini. Tetapi bilang sama kanan kiri, semangat aja nggak cukup guys. Ya semangat aja nggak cukup. Bapak Ibu, semangat Anda cukup hanya sebelum Anda sampai sales master Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, sesudah itu Bapak Ibu, kalau Anda mau punya
bisnis yang besar di Atomi, semangat saja tidak cukup Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ada 8 langkah yang perlu kita lakukan Bapak Ibu untuk bisa berhasil di Atomi. Dan 8 langkah ini Bapak Ibu adalah kesimpulan yang dibuat dari mengamati para leader-leader di Atomi Bapak Ibu, bagaimana mereka bisa berhasil. Nah Bapak Ibu, orang bilang pengalaman adalah guru terbaik, benar gak Bapak Ibu? Tetapi Bapak Ibu, sebenarnya pengalaman orang lain adalah guru yang lebih baik. Ya, nah jadi Bapak Ibu, dalam waktu 20 menit ke depan, saya akan menceritakan pengalaman saya Bapak Ibu, kesalahan-kesalahan saya, kesalahan-kesalahan yang saya amati terjadi di Atomi Bapak Ibu, di dalam tim saya Bapak Ibu, dari video-video yang saya dengar. Saya cerita ini bukan karena saya paling pintar, paling hebat. Justru saya paling banyak salah Bapak Ibu. Dan saya berharap Bapak Ibu, ya saya anggap Anda adalah tim saya semua Bapak Ibu. Ya saya curahkan hati saya akan ceritakan. Waspadalah terhadap 8 kesalahan-kesalahan yang terjadi di menjalankan bisnis Atomi. Siap Bapak Ibu? Ya oke, nah kita mulai ya. Kesalahan pertama Bapak Ibu adalah dalam menentukan tujuan. Banyak orang semangat sesudah Success Academy. Banyak orang semangat sesudah lihat orang berhasil. Semangat. Tetapi Bapak Ibu, semangat itu menguap hanya dalam waktu 2 kali 24 jam. Ya. Tenang. Bapak Ibu, apa kesalahan yang paling sering terjadi pada saat orang menentukan tujuan? Yang pertama apa? Enggak punya tujuan jelas. Ya, pokoknya jalanin aja. Bapak Ibu enggak bisa. Anda harus punya tujuan jelas. Ya, terus Bapak Ibu apa? Impian tidak ditulis. Ya, jadi Anda cuma pokoknya mau berhasil, tapi tidak ditulis Bapak Ibu. Itu banyak menjadi sumber kegagalan. Lalu apa lagi Bapak Ibu? Impian tidak dikaitkan dengan alasan emosional. Jadi Bapak Ibu, banyak orang Bapak Ibu, ya termasuk saya dulu Bapak Ibu ya. Saya itu punya impian apa? Pengen jalan-jalan ke luar negeri, pengen ini Bapak Ibu ya. Tetapi Bapak Ibu, waktu rasa malas itu datang, impian itu jadi gak penting. Ya mungkin Bapak Ibu pengen punya rumah 4 lantai, ada liftnya, kolam renang. Tetapi Bapak Ibu, waktu Anda ditolak orang, Anda pikir apa? Udahlah, rumah sekarang juga bagus, ngapain repot-repot harus cari rumah 4 lantai, lagian nanti kalau Mbak pulang repot. Kita akan cari alasan untuk tidak perlu bermimpi Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, ya impian harus emosional Bapak Ibu. Saya Bapak Ibu menyangkutkan impian saya pada papa mama saya. Ya bagi saya Bapak Ibu, keberhasilan saya di Atomi adalah kebanggaan papa mama saya Bapak Ibu. Dan itu Bapak Ibu membuat saya apa? Rajin, semangat dan jalan terus karena saya mau lakukan untuk papa mama saya. Nah lalu Bapak Ibu, impian yang terlalu kecil. Terutama orang-orang yang takut gagal Bapak Ibu ya. Jadi kalau upline tanya, gimana Bu, punya impian apa? Ya saya mah, yang penting bisa pairing udah alhamdulillah syukur puji Tuhan Bu Silvi. Ya, nah itu Bapak Ibu, kalau Anda orang-orang yang seperti itu, bertobatlah Bapak Ibu. Ya, impian jangan terlalu kecil Bapak Ibu ya. Terus apa lagi Bapak Ibu? Impian tidak dilihat setiap hari. Ya, jadi sehabis tulis life skenario, simpan di laci Bapak Ibu. Ya, nah apa akibatnya kalau impian terlalu kecil? Impian tidak ditulis, yaitu Bapak Ibu, Anda jadi mudah goyah gitu. Ya, Bapak Ibu, siapa yang di sini kesel sama diri sendiri? Kenapa ya saya itu gampang lembek gitu, gampang down? Siapa di sini? Ya, Anda kesel sama diri sendiri gitu. Anda merasa kenapa ya saya itu gampang down? Nah, jawabannya Bapak Ibu, karena impian yang tidak ditulis Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk menentukan tujuan Bapak Ibu ya, yang perlu kita lakukan sama-sama Bapak Ibu. Yuk, kita tulis yuk impian yang sangat spesifik Bapak Ibu. Ya, waktunya mau kapan, mau dapat berapa, tempel di tempat yang mudah dilihat Bapak Ibu ya. Terus tanya diri sendiri, saya lakukan ini untuk siapa? Ya,
Kalau saya Bapak Ibu, waktu saya mulai di Atomi Bapak Ibu ya, saya datang ke Success Academy seperti ini, impian saya satu, duduk depan, maju panggung, undang papa mama saya datang. Itu sudah saya putar di kepala saya terus Bapak Ibu. Ya, itu yang membuat saya walaupun lagi down, walaupun grup saya waktu itu tidak jalan, saya ingat muka papa mama saya Bapak Ibu. Bagi saya, papa mama saya lebih berharga daripada penolakan Bapak Ibu. Jadi saya jalan lagi ya. Oke, nah next, yang kedua. Banyak orang Bapak Ibu, semangat sudah, tujuan sudah. Udah bikin nih, pokoknya Bu Silvi, saya akan berhasil di Atomi. Tetapi Bapak Ibu, nomor 2 tidak dikerjakan. Nggak ada komitmen Bapak Ibu. Ya jadi apa? Nggak serius. Ya cuma mau aja di mulut, tetapi di hati nggak dikerjakan. Ya keputusannya belum sungguh-sungguh. Jadi kerjanya itu tergantung mood. Ya lagi mood, jalan. Lagi gak mood, nggak jalan Bapak Ibu. Ya jadinya apa Bapak Ibu? Semangatnya turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, Anda perlu ambil komitmen kalau Anda mau jalani Atomi Bapak Ibu. Ya, buat saya pribadi Bapak Ibu, waktu itu komitmen saya satu, saya akan pakai produk-produk Atomi. Jadi waktu itu saya baru beli skincare merek lain Bapak Ibu, harganya 7,5 juta, saya cicil 12 bulan. Ya kan dengan wajah seperti itu usaha apapun kulakukan, bener gak? Saya beli, saya cicil 12 bulan Bapak Ibu, baru saya pakai 1 bulan, saya join Atomi Bapak Ibu. Kalau Anda jadi saya, Anda lanjut pakai skincare yang lama atau Anda beli Atomi? Ya, sayang dong kalau bahasa Sundanya lebar. Ya, sayang Bapak Ibu ya, 7,5 juta loh, cicil aja belum lunas Bapak Ibu ya. Tetapi Bapak Ibu, saya berkomitmen. Ya, bagi saya di Atomi, saya harus pakai skincare-nya Atomi Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu juga sama. Kalau Bapak Ibu mau berhasil di sini, pulang Bapak Ibu, ganti tuh. Ya, semua barang-barang di rumah yang ada Atominya, yang bisa diganti Atomi, ganti Bapak Ibu. Tukar merek pakai Atomi ya. Lalu Bapak Ibu, komitmen apa yang saya ambil yang kedua? Saya janji sama diri saya sendiri, saya akan ketemu 2 orang setiap hari. Itu sudah jadi janji saya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ketemu siapa? Terserah. Pagi-pagi saya sudah dandan, sudah siap, saya baru cari. Mau kemana ya hari ini? Pokoknya saya keluar rumah Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu itu adalah contoh komitmen-komitmen yang Anda bisa ambil. Lalu Bapak Ibu, komitmen berikutnya misalnya apa Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu seminar Success Academy Desember mau bawa berapa orang? Tulis, saya mau bawa 5 orang di SA Desember. Tulis Bapak Ibu, kalau Anda tidak tulis komitmen Anda, bulan depan Anda datang lagi, belum ada progres Bapak Ibu ya, harus ambil komitmen. Nah yang ketiga Bapak Ibu, bikin daftar nama. Banyak Bapak Ibu, orang tidak berhasil di Atomi karena mereka tidak bikin langkah ketiga ini. Enggak bikin daftar nama. Jadi ingat aja, tenang Bu Silvi, di handphone banyak. Saya tuh memorinya bagus loh. Bahkan ada yang bilang begini, saya tuh berdasarkan apa yang ditangkap energi hari ini. Saya pagi ini ingatnya Pak Sanusi. Saya cari Pak Sanusi. Jadi berdasarkan tangkapan energi Bapak Ibu. Iya kalau ada, kalau enggak ada, hari ini Bu Silvi saya lagi enggak dapat uang seat. Jadi kayaknya saya enggak kemana-mana. Bapak Ibu enggak bisa begitu. Namanya bikin daftar nama Bapak Ibu, Anda tulis semua orang yang Anda kenal. Jangan Anda pilih-pilih Bapak Ibu. Ya, terus Bapak Ibu biasanya Bapak Ibu banyak orang ya daftar namanya tidak ditambahkan. Sudah ditulis semuanya, sudah dikerjakan semuanya, enggak ditambah lagi. Tiba-tiba merasa down. Kayaknya udah habis deh. Semua orang Bu Silvi, semua orang udah enggak ada yang mau Atomi. Oh gitu? Ibu udah tulis tetangga ibu yang di sebelah, oh belum, kalau itu mah gak mungkin mau. Itu Bu yang salon kemarin ibu bawa anak ibu pergi potong rambut, itu juga ditulis.
Ah itu mah udah kaya Bu Silvi nggak mungkin mau. Bapak Ibu, tulis semua orang yang Anda kenal. Ya jangan pilih-pilih Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau Anda nggak tulis daftar nama Bapak Ibu, ya Anda akan gampang down. Apalagi Bapak Ibu paling sering apa Bapak Ibu? Bu Silvi, ini daftar nama sudah saya doain. 20 orang terbaik, saya yakin dengan 20 nama ini saya jadi Imperial Master. Gak mungkin Bapak Ibu ya, itu gak bisa Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena semakin sedikit daftar nama Anda tulis, semakin besar tekanannya Bapak Ibu. Ya dia gak mau Anda akan depresi. Tolonglah, kamu sudah nomor 18, 17 semuanya sudah menolak, tinggal kamu harapanku. Ya enggak gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bilang kanan kiri, tobat bikinlah daftar nama ya. Oke. Ya terus apalagi Bapak Ibu? Yang keempat. Yang keempat Bapak Ibu, mengundang, bikin janji Bapak Ibu. Ya, saya banyak sekali menemukan Bapak Ibu ya, orang-orang Bapak Ibu, kenapa mereka banyak tersandung menjalankan bisnis atomi? Karena mereka nggak berani yang ini Bapak Ibu. Bikin impian, bikin komitmen, bikin daftar nama, sekalinya mengundang, Kenapa? Bu, saya mau bikin daftar, saya mau ngundang. Mereka broadcast Bapak Ibu. Selamat siang saudara-saudara, saya tunggu kehadirannya di rumah saya jam 3 sore. Broadcast. 200 orang. Lalu saya tanya, gimana Bu? Udah ngundang? Udah Bu Silvi. Berapa? 200. Ih hebat sekali Bu. Gimana caranya bisa ngundang? Ibu gak perlu tahu caranya. Bapak Ibu setelah datang ke home party-nya gak ada yang datang Bapak Ibu. Kenapa? Karena broadcast. Broadcast tuh gak jalan Bapak Ibu. Bukan begitu cara bikin janji. Lalu apa lagi Bapak Ibu? Penjelasan terlalu panjang di chat. Halo Bu Ami, Ibu Ami tahu atomi? Atomi adalah bisnis binari di mana bisa menghasilkan diwariskan. Ibu tahu hemohim? Ini adalah testimoni hemohim. Hemohim bisa menyembuhkan semua penyakit dari panu sampai sakit kulit dan sebagainya. Ibu saya kirimkan ya Bu, ini testimoni, ada 36 lembar testimoni Anda kirim. Zzz. Lalu Anda heran, kenapa ya orang nggak tertarik ya? Kenapa Bapak Ibu? Karena Anda bukan lagi mengundang, Anda lagi ceramah Bapak Ibu. Itu sudah salah. Jadi kalau Anda mengundang, tujuan Anda cuma satu. Bikin dia mau ketemu Anda Bapak Ibu. Semakin orangnya penasaran, semakin dia mau ketemu. Tetapi juga jangan terlalu bikin penasaran sampai membingungkan. Pak Budi, besok jam 3 saya tunggu di rumah ya. Ada apa Bu Silvi? Ada deh. Bapak Ibu, ya Ibu kasih tahu dulu dong, kenapa Ibu mau ketemu saya? Adalah. Bapak Ibu yang datang Ibu Budi Bapak Ibu. Ya, bukan begitu cara membuat janji ya. Oke, lalu apa lagi Bapak Ibu? Undangan tidak relevan. Sudah jelas-jelas Anda lagi mau ngadain treatment di rumah skincare Bapak Ibu. Anda undang bapak-bapak, kakek-kakek usia 75 tahun. Pak Budi, silakan datang ke rumah saya, kami ada treatment skincare. Itu udah pasti nggak datang Bapak Ibu, nggak menarik Bapak Ibu. Ya jadi Bapak Ibu, bikin janji itu ada seninya Bapak Ibu. Ya, kalau Anda tidak bisa bikin janji, Anda ditolak bahkan saat belum ketemu. Atau Anda di PHP. Siapa sering di PHP di sini? Insya Allah datang. Nggak datang-datang Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak bisa bikin janji. Jadi Bapak Ibu, untuk Anda bisa bikin janji, paling bagus Bapak Ibu, singkat, pakai telepon, undanglah dengan semangat. Halo, Bu Budi ya? Bu, kasih pilihan waktu 2. Ibu hari Sabtu atau hari Senin lagi kosong? Hari Senin, habis makan atau sebelum makan siang? Sesudah makan siang. Jam 3 atau jam 5 Bu? Nah gitu Bapak Ibu, jangan begini. Halo Bu Budi, Ibu kapan Bu ada waktu ketemu saya? Kapan-kapan? Ibu, bolehlah Bu, sesempatnya Ibu kapan ketemu saya? Tahun 2037 Bapak Ibu dia datang ya. Jadi Bapak Ibu bikin janji harus tetapkan 2 waktu.
Ya pilih, kasih orangnya pilih Bapak Ibu ya. Terus Bapak Ibu, satu lagi. Bikin janji Bapak Ibu, Anda harus bermain angka. Semakin banyak Anda ngundang, semakin besar peluang orangnya hadir. Ya, biasanya peluangnya 5:1. Anda undang 5, yang bilang ya mau datang, yang datang 1 Bapak Ibu. Ya, itu sudah pasti seperti itu. Jadi Anda nggak bisa dengan iman. Bu Silvi, saya sudah yakin banget. Hari ini yang datang pasti ada 2 orang. Ibu undang berapa? 2 Bu. Ya, lalu Anda kecewa Bapak Ibu. Kurang ya. Oke, yang kelima. Menjelaskan bisnis Bapak Ibu. Ya, langkah kelima itu menjelaskan bisnis. Nah, banyak orang Bapak Ibu di Atomi, kenapa keberhasilannya mandek? Karena mereka itu langsung loncat ke langkah kelima. Bikin tujuan gak ada, komitmen gak ada, daftar nama gak bikin janji enggak. Pokoknya home party. Yang penting home party. Bapak Ibu harus ada langkah 1, 2, 3, 4 dulu. Karena kalau Anda nggak lewat langkah 1, 2, 3, 4, yang kelima ini sering gagal Bapak Ibu. Ya apalagi kalau Anda mengundangnya dengan, Nancy, kita ketemuan nih, aku kangen banget sama kamu. Kita kan udah dari TK nggak ketemu. Pada saat ketemu Bapak Ibu, reuninya 3 jam. Mengenang nostalgia dari TK, SD, SMP, SMA, sampai sekarang Bapak Ibu. Pulang-pulang, suami nanya, gimana? Tadi berhasil? Enggak, cuma ngobrol doang. Kenapa Bapak Ibu? Karena Anda tidak lewat 1, 2, 3, 4 terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu, langkah kelima ini harusnya menjadi hasil langkah keempat. Buat janji Bapak Ibu. Nah pada saat presentasi Bapak Ibu, banyak orang datang tanpa persiapan. Yang penting dapat janji home party, yes. Datang ke rumah orangnya, tangan kosong. Gimana? Aku tuh sekarang di Atomi loh. Oh gitu, apa itu produknya? Enggak bawa sih. Oh, terus Atomi itu kira-kira dia punya skincare bagus gak? Bagus. Ada contohnya gak? Gak ada juga. Bapak Ibu, Anda tuh mau jelasin bisnis Bapak Ibu, mau jelasin produk, bawalah sesuatu Bapak Ibu. Lalu jangan modal pinjam sama upline. Ya, upline-ku kan kaya, ya. Jadi pada saat ya prospeknya tanya, ada hemohim bagus ya? Bagus. Ada sampelnya nggak? Ada. Melihat upline. Ya, jangan ya teman-teman. Kenapa Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu, Anda masih syukur upline Anda mau bantu Anda Bapak Ibu. Ya saya tanya, pada saat Atomi transfer duit, transfernya ke rekening Anda atau ke rekening upline Bapak Ibu? Rekeningnya atas nama siapa? Atas nama kita kan Bapak Ibu, benar gak? Jadi modallah sedikit Bapak Ibu ya. Jadi kalau mau ketemu orang, bawa persiapan Bapak Ibu ya. Terus apa lagi? Too much information Bapak Ibu. Anda punya waktu ketemu sama, akhirnya setelah susah payah Anda datang ketemu sama orangnya. Bu Nancy, saya mau cerita soal Atomi. Anda cerita dari bagaimana Mr. Park Han-gi lahir Bapak Ibu. Hemohim itu Bu, Ibu tahu hemohim enggak? Jadi alkisah Bu, dari tanaman. Terlalu detail Bapak Ibu, orang tuh enggak butuh. Terlalu panjang. Lalu Bapak Ibu, karena Anda sangat detail Bapak Ibu, Anda menceritakan 130 produk Atomi semuanya. Supaya dia jelas Bu Silvi. Bapak Ibu, bukan begitu cara presentasi. Presentasi Bapak Ibu, yang perlu Anda lakukan adalah pembukaan, lalu identifikasi kebutuhan, kasih solusi dengan Atomi, habis itu closing. Udah itu aja. Jangan terlalu lama Bapak Ibu. Ya, saya heran kalau ada orang presentasi sampai 4 jam di rumah orang. Orangnya pun sudah senewan. Mau masak nggak bisa, mau ngusir nggak bisa Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu, presentasi menurut saya 1,5 jam itu sudah cukup. Sudah harus tahu Bapak Ibu. Ya, lalu apa lagi Bapak Ibu? Banyak orang salah di presentasi, tahu nggak kenapa Bapak Ibu? Terlalu semangat menjelaskan. Udah benar tuh padahal. Kamu kelihatannya pucat banget. Kamu udah perlu hemohim loh. Wah dia jelasin nih. Bagus nih benar ya.
Solusinya kamu harus minum hemohim, udah. Terus dia diem. Dia berharap orangnya bilang, aku maulah gitu. Terus orangnya nanya, gimana? Ya udah selesai penjelasan saya. Oh gitu, oh ya udah makasih ya penjelasannya. Beres-beres pulang Bapak Ibu. Bapak Ibu, Anda tuh presentasi mau dapat hasil Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, selalu harus ada closing apapun di bagian akhir Bapak Ibu. Entah registrasi, entah belanja produk, janji mau ke pertemuan Bapak Ibu, Anda harus ada buntutnya. Ya, jangan cuma asik menjelaskan saja. Yang penting saya sudah jelasin Bu Silvi semuanya. Orangnya sudah sampai paham banget loh Bu Silvi. Oh gitu? Terus gimana? Orangnya belanja apa Bu? Oh ya saya lupa itu. Saya lupa tanya dia mau beli apa. Aduh Bapak Ibu, udah buang bensin, tenaga, waktu. Suami cemberut Bapak Ibu, lihat Anda pulang tangan kosong. Ya. Lalu yang keenam Bapak Ibu, follow up. Ya, follow up ini juga satu yang paling sering jadi kendala Bapak Ibu. Waktu presentasi, Anda kejar sampai ke ujung Berung. Di Bandung tuh ujung Berung jauh tuh ya, kami ke ujung Berung. Anda kejar, Ibu punya waktu kapan Bu? Saya bisanya jam 11 malam, saya datang Bu. Anda datang jam 11 malam. Susah payah Anda jelasin, akhirnya orangnya join Bapak Ibu. Kan Anda merasa menang. Dia join, dia beli satu hemohim. Anda laporan ke upline Anda, foto selfie, saya menang hari ini. Sesudah itu Bapak Ibu, upline Anda tanya, gimana itu yang kemarin minum hemohim, beli hemohim di ujung Berung, udah ditanyain belum? Oh belum sih. Coba ditanyain gimana minum hemohimnya bagus gak? Oke, enggak ditanya-tanya Bapak Ibu. Akhirnya apa Bapak Ibu? Orangnya hilang. Ya, orangnya hilang Bapak Ibu. Anda cari lagi member baru, Anda cari lagi pembeli baru Bapak Ibu. Dan itu hilang berganti, hilang berganti, hilang berganti Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, follow up itu penting banget Bapak Ibu. Ya, ada dua orang yang ekstrim dalam follow up. Ekstrim pertama, terlalu cuek. Halo, gimana? Hemohimnya bagus gak? Bagus, oke. Sudah Bu, sudah saya follow up. Ya, itu ekstrim pertama Bapak Ibu. Tapi ada juga ekstrim kedua, terlalu mengejar. Halo Bu, jam 10 pagi. Ibu gimana minum hemohimnya bagus? Iya bagus, alhamdulillah oke. Jam 1 siang. Ibu jangan lupa loh, hemohimnya diminum lagi ya Bu. Iya Mbak, makasih ya Mbak ya. Jam 7 malam, Ibu selain hemohim, Ibu mau coba lagi yang lain gak? Ya gampang Mbak, nanti ya Mbak ya. Besok jam 4 pagi Anda sudah subuh bangun. Ibu jangan lupa loh, tambahkan vitamin C-nya. Bapak Ibu orangnya stres. Anda terlalu follow up banget. Sampai orangnya stres Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, follow up itu sebuah seni Bapak Ibu. Anda harus lakukan seperti main layang-layang. Sebentar diulur, sebentar ditarik Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, kalau Anda tidak follow up langkah ke-6 ini, bisnis Anda gitu-gitu aja. Dapat konsumen 5 bulan ini, bulan depan surut jadi 3. Bulan depan dapat lagi 7, tidak ada follow up, turun lagi 2. Kapan besarnya Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu bilang lagi kanan kiri, follow up. Ya, oke? Nah Bapak Ibu, salah satu Bapak Ibu cara follow up adalah apa Bapak Ibu? Anda mesti mencatat Bapak Ibu. Ya, Anda mesti catat konsumen Anda itu belinya apa, tanggal berapa. Anda tidak bisa berdasarkan ingatan. Ya, banyak orang Bapak Ibu berbisnis tapi malas mencatat. Tenang Bu Silvi, memori saya bagus banget. Iya, kalau 5, kalau 15 Bapak Ibu udah nggak sanggup Bapak Ibu. Ya jadi Bapak Ibu Anda harus mulai catat Bapak Ibu ya. Oke, nah langkah ke-7 konsultasi Bapak Ibu. Sama Bapak Ibu, banyak orang Bapak Ibu 1, 2, 3, 4, 5, 6 udah bisa. Tapi langkah ke-7 nggak mau konsultasi. Saya nggak tahu alasannya apa Bapak Ibu. Biasanya sekali lagi ada 2 orang ekstrim kanan kiri. Ekstrim yang pertama apa? One man show. Merasa paling bisa, paling pinter, upline gue mah bego. Kita merasa upline kita, Bapak Ibu, upline Anda Bapak Ibu, sesederhananya dia Bapak Ibu, ya
dia punya upline-nya lagi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kita harus tetap connect sama upline. Nah yang kedua Bapak Ibu terbalik Bapak Ibu, terlalu sungkanan. Saya Bu Silvi mau sih konsultasi tapi saya izin. Saya takut nanti mengganggu. Saya tunggu aja lah sampai upline saya menelpon saya dan gak telepon-telepon Bapak Ibu. Anda keburu hilang. Ya, jadi Bapak Ibu kita perlu konsultasi Bapak Ibu. Kita perlu lapor, cerita sama upline kita, progres kita seperti apa. Karena kenapa Bapak Ibu? Upline Anda cuma satu, downline-nya banyak. Daripada Anda menunggu satu upline menelpon 20 orang, lebih baik Anda sendiri menelpon upline Anda Bapak Ibu. Ya, Anda perlu laporkan progres Anda seperti apa. Karena upline Anda sudah tahu, dia udah pernah melewati jalur itu Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, saya notit satu. Konsultasi hanya kepada upline Anda yang aktif saja. Ya, kalau upline Anda tidak aktif Bapak Ibu, jangan Anda konsultasi. Upline, kenapa sih kamu quit dari Atomi? Konsultasi sama yang kayak gitu Bapak Ibu. Anda quit sama-sama Bapak Ibu. Ya, jadi konsultasi hanya kepada upline yang aktif Bapak Ibu ya. Oke? Nah, tapi Bapak Ibu, kalau Anda sudah konsultasi, teachable. Ya, nurut Bapak Ibu. Kadang-kadang gemes ya, kalau kita sudah kasih konsultasi Bapak Ibu ya, Bu, saya ini begini, kita kasih konsultasi. Enggak dijalanin Bapak Ibu. Cuma sukanya curhat saja. Ya ini namanya konsultasi bukan curhat Bapak Ibu ya. Nah terakhir Bapak Ibu, duplikasi. Bapak Ibu, kalau Anda perhatikan di Atomi Bapak Ibu, ada pairing 300, 700, 1,5, dan seterusnya Bapak Ibu. Anda bisa tarik kesimpulan bahwa Bapak Ibu menjalankan Atomi tidak bisa sendiri. Anda perlu punya tim kerja yang bersama-sama Bapak Ibu. Nah itu baru bisa terjadi kalau ada namanya duplikasi. Nah duplikasi ini Bapak Ibu ada kabar baik, ada kabar buruk Bapak Ibu. Duplikasi kalau Anda mulainya benar, semuanya ikut benar. Tapi Anda lakukan salah Bapak Ibu, 2 kali lipat dilakukan salah Bapak Ibu. Yang benar di copy setengah, yang salah di copy 2 kali lipat Bapak Ibu. Ya jadi duplikasi itu penting sekali Bapak Ibu. Kadang-kadang Bapak Ibu saya melihat banyak Bapak Ibu ya. Leader, partner bisnis, Bu Silvi, kenapa ya tim saya itu gak suka ke pertemuan? Padahal dia sendiri jarang datang Bapak Ibu. Ya kita sendiri jadi contoh Bapak Ibu. Anda suka terlambat ke pertemuan, downline Anda datang setengah. Di tengah-tengah baru datang. Anda jarang pakai produk, downline Anda lebih parah lagi Bapak Ibu. Duplikasi Bapak Ibu yang membedakan leader makin besar atau makin kecil Bapak Ibu. Pastikan Anda menjadi contoh yang terbaik untuk diri Anda sendiri ya. Nah, terus Bapak Ibu, duplikasi itu sesederhana melakukan hal sederhana yang bisa dilakukan semua orang. Misalnya Anda melakukan home party Bapak Ibu. Anda melakukan home party, Anda orang kaya. Anda bikin jamuan 10 menu. Sampai ada kambing gulingnya. Bu Silvi saya tuh nggak biasa kalau ngundang orang nggak kasih makan. Wah sampai ada stall-stallnya Bapak Ibu. Datang Bapak Ibu home party, tamu Anda datang 30 orang, upline Anda presentasi, sukses Bapak Ibu. Tapi Anda heran. Kenapa ya yang jalan cuma saya sendiri? Kenapa tim saya nggak ada yang ikut saya? Kenapa Bapak Ibu? Karena downline Anda terintimidasi sama si kambing guling. Dia pikir apa? Matilah. Kita tanya sama downline-nya, Bu, ayo Bu, ngadakan home party kayak Bu Ami tadi. Saya nggak bisa Bu Silvi, nggak sempat, sibuk, pindah rumah. Kenapa Bapak Ibu? Dia membayangkan, home party harus kayak gitu. Ada kambing gulingnya 10 menu. Mau cari duit atau mau buang duit Bapak Ibu? Nah Bapak Ibu, lakukan hal sederhana yang mudah diduplikasi Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu akan ditiru sampai ke bawah-bawah Bapak Ibu. Ya jadi jangan aneh-aneh Bapak Ibu ya, jangan pakai cara yang sulit yang cuma Anda sendiri yang bisa lakukan ya. Oke Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu
Lakukan berulang terus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ulang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dapat 1 yang mau duplikasi. Berdua Bapak Ibu. Yuk kita bareng-bareng. 1, 2. Nah itu Bapak Ibu, itu yang dilakukan. Ya, nah Bapak Ibu, saya cerita tentang saya Bapak Ibu. Saya join Juli 2022, tapi saya tidak langsung aktif. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya sibuk galau. Mau jalan gak jalan, jalan gak jalan, jalan gak jalan, jalan gak jalan. Tapi Bapak Ibu akhirnya saya putuskan jalan itu akhir Agustus 2022. Setelah saya putuskan jalan Bapak Ibu, saya kejar pairing perdana 1,5 bulan, akhirnya saya pairing di bulan Oktober Bapak Ibu, wah itu saya dapat confidence, duitnya berarti ada. Lalu Bapak Ibu saya kerja gila Bapak Ibu. Saya semangat, kerja, trial error, jatuh bangun, jungkir balik Bapak Ibu. Akhirnya jadi sales master Bapak Ibu. Saya jadi sales master itu November 2022. Ya, nah saya doain yang tepuk tangan cepat jadi sales master ya. Oke, nah setelah jadi sales master November 2022 Bapak Ibu. Impian saya satu, saya mau bantu tim saya untuk bisa jadi sales master juga. Dan akhirnya Bapak Ibu saya mulai dari 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang Bapak Ibu. Saya lakukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu lagi. Mendapatkan 4 orang yang mau menduplikasi bersama-sama saya. Akhirnya saya jadi Diamond Master Bapak Ibu ya di Juni 2023. Oke, lalu Bapak Ibu setelah saya, wah bisa nih. Saya bilang sama Diamond saya, guys. Yang perlu kalian lakukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu kepada masing-masing 4 orang dalam timmu. Dan akhirnya Bapak Ibu kami melakukan itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya jadi Sharon Rose Master di November 2023 Bapak Ibu ya. Nah jadi Bapak Ibu di Atomi Bapak Ibu ya itu saja yang Anda perlu lakukan. Bukan cuma home party. Tapi angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Anda harus lakukan semuanya. Bapak Ibu, dan ngeri banget yang namanya duplikasi Bapak Ibu. Dari 1 Sylvia sendirian Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu ada 11.600 orang dalam tim saya Bapak Ibu. Ya, kalau ditanya dapat dari mana, saya nggak tahu Bapak Ibu. Tapi saya tahu itu saya dapatkan dari semua orang yang melakukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu omset dalam 1 bulan dalam tim Bapak Ibu, yaitu ada 2.633 transaksi dengan total omset itu sekitar 160 juta ya. 150 juta PV. Itu sekitar 4,5 miliar Bapak Ibu dalam 1 bulan Bapak Ibu. Kalau saya sendirian nggak tidur pun nggak bisa Bapak Ibu. Tetapi karena saya punya tim yang mengerjakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bersama-sama, itulah jadi ada omset itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, Anda pengen gak punya bisnis yang besar? Lakukan apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi, terus dan terus menerus Bapak Ibu ya. Oke? Bapak Ibu, Atomi mentransformasi saya Bapak Ibu. Sylvia yang nelongso itu agak mendingan sekarang, bener gak? Iya kan? Saya sekarang lebih sehat. Ya. Itu fotonya nggak filter kan, aslinya bener kan, bener gak? Ya, saya lebih sehat Bapak Ibu. Rasanya lebih cantik lah. Lebih awet muda Bapak Ibu. Foto saya 3 tahun lalu sama saya sekarang, mudaan saya sekarang, bener gak? Kalau Anda bilang tidak, periksa mata Anda Bapak Ibu ya. Yang kedua Bapak Ibu, Atomi Bapak Ibu membuat saya bisa membantu banyak orang berhasil. Saya ingat pertama kali saya ke Kolmar tuh sendirian Juni 2023. Juni 2024 kalau nggak salah ya. Saya sendirian, impian saya mau bawa tim Bapak Ibu. Dan akhirnya Bapak Ibu kemarin kami sama-sama berangkat ke Korea bareng-bareng bersama para leader Bapak Ibu ya. Dan saya punya impian Bapak Ibu, tahun depan 2026 saya akan bawa 1 bus ke Korea Bapak Ibu ya. Lalu Bapak Ibu, impian saya apa Bapak Ibu? Saya suka di panggung Bapak Ibu. Saya sukanya apa? Saya sukanya ngomong Bapak Ibu. Ya, saya suka ngomong, saya suka cerita Bapak Ibu. Dan impian saya Bapak Ibu, bicara di depan Mr. Park Han Gil sudah terwujud Juli kemarin Bapak Ibu ya. Itu menjadi sebuah
prestasi buat saya sendiri. Nah, tapi Bapak Ibu, yang saya paling syukuri di Atomi Bapak Ibu adalah saya ketemu banyak orang hebat Bapak Ibu. Saya Sylvia yang ibu rumah tangga cuma nyuci piring setiap hari itu Bapak Ibu. Sekarang saya punya banyak saudara-saudara baru Bapak Ibu. Ya, saudara-saudara baru baik dari tim saya, tim Crossline, bahkan upline saya, orang-orang yang tidak pernah saya kenal sebelumnya jadi bagian dalam hidup saya Bapak Ibu. Itulah transformasi dalam 3 tahun ini saya menjalankan bisnis Atomi. Bapak Ibu mau punya kehidupan seperti saya Bapak Ibu? Lakukan apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke? Atomi Indonesia, ayo, ayo, bisa. 구독, 좋아요 눌러주세요.